Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang objek IPA dan pengamatan. Coba perhatikan kira-kira apa yang sedang mereka lakukan. Jadi ada dua anak, laki-laki dan perempuan. Mereka itu sedang mengukur dengan satuan depa. Jadi mereka bukan sedang beradegan film Titanic ya, tapi mereka sedang mengukur dengan satuan depa, yaitu dengan menggunakan kedua tangannya. Kira-kira apakah akan sama hasil dari pengukuran anak laki-laki dan anak perempuan itu? Nah, mau tahu jawabannya? Yuk kita simak pelajaran berikutnya. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang pengukuran, kemudian alat ukurnya, lalu konversi satuan. Nah, 3 materi ini akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengukuran dulu ya. Mengukur itu merupakan satu kegiatan membandingkan satu besaran dengan satu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya seperti apa? Misalnya, ada 3 orang siswa akan mengukur meja dengan menggunakan jengkal secara bergiliran. Kira-kira akan sama nggak ya hasil pengukuran ketiga anak itu? Jawabannya tidak sama. Terus, bagaimana supaya hasilnya sama? Caranya harus menggunakan satuan yang baku. Apa sih satuan baku? Yuk, simak materi selanjutnya. Nah, satuan baku, satuan itu ada satuan tak baku dan satuan baku. Kalau satuan tak baku artinya satuan yang berlaku di daerah atau negara tertentu saja. Contohnya tadi jengkal, depa, ya mungkin di Indonesia ada, tapi kalau di Amerika, Spanyol, Perancis, Itali kita nggak tahu ya. Kemudian ada satuan baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang sudah diakui secara internasional. Contohnya nih, sentimeter, meter, kilogram. Nah, itu hampir di negara-negara lain juga ada. Jadi kita bisa menggunakan satuan yang sama. Apa saja syarat-syarat satuan standar? Ada 3. Yang pertama harus tetap, jadi nggak boleh berubah-ubah dalam keadaan apapun. Jadi dia itu stabil, bukan labil. Yang kedua, dapat digunakan secara internasional, jadi ada di negara lain ya. Yang ketiga, mudah ditiru. Jadi untuk yang tadi itu, maka supaya bisa mengukur meja dengan orang yang berbeda-beda harus menggunakan satuan yang sama. Misalnya pakai alat ukur apa? Nah, kita lanjutkan ya dengan materi macam-macam alat ukur. Alat ukur yang akan kita pelajari hari ini yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Alat ukur panjang apa aja? Ada meteran kelos, jadi tingkat ketelitiannya 1 cm. Ini biasanya kalau kayak tukang-tukang bangunan mau bikin rumah gitu ya, misalnya mengukur papan, nah ini bisa pakai meteran kelos. Terus yang kedua ada mistar. Mistar ini tingkat ketelitiannya 0,1 cm. Biasa juga sama kamu dipakai ya buat tugas atau di sekolah gitu. Terus ada juga jangka sorong. Tingkat ketelitiannya 0,01 cm. Ini lebih kecil lagi gitu ya tingkat ketelitiannya. Misalnya untuk mengukur diameter tabung gitu ya. Terus ada lagi namanya yang ini mikrometer skrup. Yang ini lebih akurat lagi karena tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Buat apa sih mikrometer skrup ini? Nah, ini bisa untuk mengukur ketebalan jenis-jenis kertas ya. Nah, kita coba contoh soal. Misalnya, seseorang sedang mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong seperti gambar berikut ini. Nah, kira-kira berapa panjang benda ya? Wah, di situ sudah tertulis tuh. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya.
Nah, jadi untuk mengukur benda menggunakan jangka sorong, yang pertama kita harus perhatikan skala utama dan skala noniusnya. Skala utama yaitu yang di atas ya. Nah, skala noniusnya, skala utamanya berarti ketika mengukur benda tersebut itu ada di 2,4 ya. Jadi sampai batas skala bawah. Nah, skala bawah itu namanya skala nonius. Terus skala noniusnya itu bagaimana cara menentukan panjangnya? Jadi kalian lihat angka di skala nonius dengan garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, di sini kalian bisa melihat garis yang dimerahin itu berarti dia sejajar dengan skala utama yang di atas itu. Berarti kita lihat di situ panjangnya 7 cm. Nah, karena dia itu tingkat ketelitiannya 0,01 cm, berarti kita kalikan skala noniusnya 7 dengan 0,01 cm. Kemudian ditambah dengan panjang skala utama. Jadi 2,4 ditambah 0,07 sama dengan 2,47 cm. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, sekarang contoh soal berikutnya kita akan bagaimana mempelajari menghitung dengan menggunakan micrometer scope. Jadi, misalnya ada seorang siswa sedang mengukur benda dengan menggunakan micrometer scope seperti terlihat di gambar. Kira-kira berapa panjang benda tersebut? Nah, sama kalian itu dijumlahkan skala utama dengan skala noniusnya. Skala utama yang mana? Skala utama itu yang vertikal angkanya ya. Yang horizontal. Jadi di situ angkanya batasnya 8,5. Jadi yang bawah itu 8,5 ya. Sedangkan yang noniusnya itu yang vertikal, yang 35, 30, 25 itu ya. Jadi untuk yang skala noniusnya itu tepat sejajar dengan skala utamanya di angka 30. Lalu kita kalikan 0,01 sebagai tingkat ketelitiannya. Jadi panjang bendanya 8,5 ditambah 0,3 jadi 8,8 mm. Itu tadi alat ukur panjang. Sekarang kita berlanjut ke alat ukur massa ya. Ada apa aja? Ada neraca duduk, kemudian ada neraca lengan, lengan sama ya. Kemudian ada neraca Ohaus. Nah, jadi neraca Ohaus itu ada neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, 4 lengan, dan ada yang digital. Kemudian ada neraca gantung dan neraca elektronik. Oke, kita langsung aja bagaimana cara menghitung massa dengan alat ukur ya. Nah, di sini ada neraca duduk. Kira-kira massa benda M berdasarkan hasil pengukuran itu berapakah? Caranya tinggal kamu jumlahkan aja 1 kilogram atau kita ubah ke gram jadi 1000 gram ditambah 200 gram ditambah 20 gram sehingga jumlah massa bendanya adalah 1220 gram atau 1,22 kilogram ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang alat ukur waktu. Di sini apa aja alat ukurnya? Ada stopwatch, ada jam atau cesium, kemudian ada arloji. Bagaimana kita mengukur benda dengan menggunakan stopwatch? Misalnya di sini Pak Guru. Pak Guru sedang menghitung waktu pada saat Budi berlari mengelilingi lapangan sekolah. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan stopwatch, berapa lamakah si Budi ini berlari? Nah, kalian perlu tahu kalau lingkaran yang kecil menunjukkan menit. Nah, di sini kita lihat akhir kegiatannya ya, guys. Akhir kegiatannya adalah 20 menit. Nah, kemudian lingkaran besar menunjukkan detik, yaitu menunjukkan ke angka 40 detik. Sehingga waktu Budi berlari adalah 20 menit 40 detik. Ini dia materi yang terakhir ya, yaitu konversi satuan. Oke, kalian tahu apa gambar ini? Nih, ini adalah gambar bakteri ya. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer, sedangkan virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, mana yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus?
Nah, supaya tahu, kita langsung aja ke pengertian konversi satuan dulu ya. Arti dari konversi satuan yaitu mengubah nilai sistem satuan ke nilai satuan yang lain. Contoh, tadi bakteri ukurannya 10 mikrometer, sedangkan virus 100 nanometer. Yang lebih panjang mana ya? Nah, caranya misal kita menyamakan satuannya dari virus dan bakteri ini ke satuan yang sama. Boleh ke mikro, boleh ke nano. Tapi di sini kakak memilih kesatuan meter ya. Nah, kalian harus tahu nih kalau 1 mikrometer itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 meter. Sedangkan 1 nanometer adalah 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalau diubah ke meter, panjang bakteri itu 10 pangkat min 5 meter. Sedangkan virus 10 pangkat min 7 meter. Kalau pangkatnya minus berarti sama dengan 10 dibagi 100.000 ya kalau yang pangkatnya 5. Kalau yang pangkatnya 7 berarti 10 dibagi 10 juta. Wow, berarti yang mana yang lebih panjang? Yang lebih panjang itu adalah bakteri. Apa saja jenis-jenis konversi satuan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemui konversi satuan yang kita gunakan misalnya dalam satuan berat atau satuan massa ya. Di sini ada kilogram, hektogram, dekagram dan sebagainya. Kemudian ada juga konversi satuan panjang ya, misalnya km, hm, dan ya itu kunci 3D-nya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Dan yang terakhir di sini jenis konversi yang lain adalah waktu. Jadi sini misalnya 1 menit sama dengan 60 detik, jadi bisa diubah ke detik atau ke minggu atau ke bulan atau ke tahun dan sebagainya. Oke, itu dia materi hari ini ya. Mudah-mudahan paham. Sampai jumpa di materi selanjutnya.